Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Samihatun. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pihak dalam Perwakapan. Materi-materi yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini adalah 1. Pengertian wakaf, 2. Rukun wakaf, 3. Syarat wakaf, 4. Wakif dan nazir, 5. Manfaat wakaf. Apakah yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Wakaf itu ada 2, ada wakaf atas harta yang bergerak dan tidak bergerak. Kemudian wakaf itu memiliki dasar hukum. Dasar hukum wakaf di Indonesia adalah merujuk pada dasar Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hajj 77 dan QS Ali Imran 92. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam Undang-Undang Perwakapan dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang bertugas sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan memajukan wakaf di Indonesia. Jadi di negara kita ini sudah dibentuk BWI. BWI adalah Badan Wakaf Indonesia, dialah yang bertugas sebagai pengelola untuk memajukan perwakapan di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya adalah rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4 rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif. Kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaih. Yang keempat, lafaz atau ikrar wakaf atau sighah. Kemudian, apabila orang yang ingin berwakaf, keempat rukun ini harus terpenuhi. Ada orang yang berwakaf yang memiliki harta berlebih. Kemudian ada orang yang menerima manfaat wakaf yang disebut mauquf alaih. Rukun wakaf, kemudian kita menuju materi selanjutnya, syarat wakaf. Syarat wakaf diantaranya adalah orang yang berwakaf ini harus memiliki harta secara penuh. Artinya dia itu merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Kedua, dia mestilah orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga, mestilah balik atau cukup umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Keempat, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Kemudian wakif dan nazir. Wakif dan nazir ini adalah istilah yang dikenal dalam perwakapan. Yang dimaksud wakif adalah
seseorang yang mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan orang banyak. Dan nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan. Jadi wakif ini adalah seseorang yang memiliki harta berlebih untuk diwakafkan dengan tujuan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Apa sih contohnya harta yang bisa diwakafkan? Contohnya adalah misalnya seseorang yang mewakafkan sebidang tanah yang diperuntukkan untuk membangun masjid. Jadi tanah ini yang diterima oleh seorang wakif harus dikelola, harus dibangun menjadi sebuah masjid sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif. Itulah satu contoh dari harta yang diwakafkan. Kemudian selanjutnya syarat wakif dan nazir. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, syarat nazir adalah perseorangan WNI. Syarat-syarat nazir perseorangan adalah WNI beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum pasal 10 ayat 1 sesuai dengan pasal 10 ayat 1. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa nazir seperseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan Undang-Undang pasal 4 ayat 1, wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama setempat sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan salah satu dari mereka ditunjuk sebagai ketua sesuai dengan pasal 4 ayat 5. Kemudian manfaat berwakaf. Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi kaum duafa atau anak yatim saja, tapi hikmah wakaf juga akan dirasakan oleh orang yang memberi, mengelola dan menerima wakaf. Dengan berwakaf, Anda akan memberikan kesejahteraan bagi banyak orang seperti keluarga, kerabat, serta diri Anda sendiri. Selain itu, Anda dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.